sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah kita dapat bertemu di masjid yang indah, bagus, dan sesuai dengan standar kemasjidan. Alhamdulillah. Kemudian selawat beriring salam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam keislaman. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Bapak Wali Kota Solo yang kami hormati dan kami muliakan, jarang pimpinan kita di Sumatera Barat yang mirip kepemimpinan beliau. Dari mulai kami mendengar dari jauh dan bertemu juga waktu tim Safari Ramadan, Safari Provinsi, baik dengan Pak Nasro Abid dulu juga bertemu dengan beliau, dengan Pak Audi juga. Wajah beliau dan kepemimpinan beliau berbasis masjid. Wajahnya religius. Mudah-mudahan semua kita bisa meniru kayak itu. Biasanya orang memimpin berbasis masjid, berangkat dari hati yang ikhlas, memancar wajah religius, biasanya dekat dengan rakyat. Kemudian juga yang kita hormati Bapak Kakan Menak, Bapak Kepala OPD, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mohon maaf jabatan, pangkat tidak hafal bagi saya untuk menyebutkan. Saya sebutkan aja kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar pemerintahan kota Solo yang kami hormati. Mohon maaf juga Pak, saya agak gugup juga. Saya orang di kampung, ustadz di kampung, dibawa ke kota agak gerugi juga Pak. Pengajiannya juga gaya-gaya kampung juga Pak. Jadi kalau kata orang sekarang kampungan. Ya kadang-kadang kalau udang kaluang dianggap orang kota, awak orang kampung dianggap orang kota, galak orang beliau. Jadi mohon maaf juga Bapak, kalau nanti isi ceramah saya tidak menyentuh perasaan Bapak. Apalagi di depan Bapak Wali Kota. Alhamdulillah Bapak sehat, segar bugar, konon kabar baru balik ke Jakarta, kembali lagi ke Jakarta demi menghadiri acara peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wakil dulu seperiode, wali kota udah 2 periode. Kalau bisa Pak, tidak orang Solo saja yang bisa menikmati Bapak. Kalau bisa besok kami Sumatera Barat bisa menikmati kepemimpinan Bapak. Kalau Bapak kami ajak jadi bupati di Pesel, tidak mungkin Pak. Tentu bagaimana
se-Sumatera Barat bisa mencicipi kepemimpinan Bapak. Maka kami mendoakan Bapak untuk terbuka hati Bapak untuk maju ke provinsi. Kalau judul ceramah apa? Rukun Islam yang pertama. Jadi memang bawah saja Pak. Buyanya rendah, kajinya rendah. Tapi banyak juga orang hafal 2 kelima syahadat, tapi dia tidak punya syahadat. Belum tentu orang yang hafal 2 kelima syahadat, dia memakai dalam kehidupan sehari-hari 2 kelima syahadat. Banyak orang lancar membaca 2 kelima syahadat, tapi tidak mampu memakai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun bajunya 17 lemari, kalau tidak dipakai, tentu kulitnya akan kena debu juga. Kotor juga kena debu. Kalau bahasa awak, walaupun baju 17 lemari, kalau tidak dipakai, nanjangnya mengelabui juga kena kabui. Walaupun lah 52 tahun tahu jauh 2 kelima syahadat, tapi kalau tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka disabui di orang Minang, orang tak bersyahadat. Coba kita renung Bapak. Sebelum kita renung kepada isi 2 kelima syahadat, coba Bapak cari Nabi dan Rasul yang masuk dalam 2 kelima syahadat, yang syahadatnya berganding dengan syahadat tauhid. Rasa mungkin saya yang belum dapat bertemu atau belum ada, tapi menurut pengetahuan saya belum bertemu. Kalau Muhammad kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi awak tidak bertemu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adamar Rasulullah. Walaupun Adam itu nabi, Pak. Tapi yang masuk kayak itu sesudah asyhadu alla ilaha illallah hanya Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti bukti Muhammad itu dekat dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Maka kalau orang gaik-gaik dulu, bacarai Allah jo Muhammad, mengkok bacarai yang bojonyo. Kan ada kalimat model itu. Kemudian juga, 2 kelima syahadat itu tinggi nilainya Pak. Malah kalau ditimbang dengan bumi dan langit serta isinya, lebih tinggi lagi nilai 2 kelima syahadat dibanding bumi dan langit semua isinya. Tapi kadang terbalik, orang kalau kehilangan harta, contohnya kehilangan sapi, kehilangan motor, sibuk mencari, sampai lupa makan, siang malam mencari. Sementara dia sudah 58 tahun kehilangan 2 kelima syahadat, tidak pernah dicari sampai sekarang. Contoh, Bapak mendengar suara azan, sebelum hayat sholat itu apa? 2 kelima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Baru hayya 'alas sholat. Maksudnya apa Bapak? Kalau memang mengakui Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita, mari kita sholat. Kalau tidak mau sholat, tandanya tidak Muhammad Rasulnya, tanda tidak Allah Tuhannya, tanda mereka tidak Islam. Coba kita uji nanti Jumat Pak. Muazin memanggil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholat. Berarti yang dipanggil untuk sholat orang yang bersyahadat. Yang tidak bersyahadat tidak terpanggil. Jadi kalau ada kaum laki-laki nanti orang sudah jadi Jumat, sudah berkhotbah, dia duduk juga di rumah, kerja juga di ladang, di sawah, itu tanda syahadat sudah hilang Pak.
dia tidak terpanggil. Kalau Bapak Kepala SMA 1 Kota Solo misalnya mengatakan, seluruh siswa-siswi SMA 1 Kota Solo berkumpul di halaman sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti tidak berkumpul karena Bapak tidak murid SMA Negeri 1 Kota Solo. Kalau yang dipanggil itu sholat orang yang bersyahadat, kalau yang tidak terpanggil tandanya mereka tidak bersyahadat. Jadi kalau disensus dengan KTP banyak orang Islam, Pak. Tapi disensus dengan 2 azan sudah banyak orang keluar dari Islam. Itu contoh sepintas lalu, Pak. Lanjut lagi. Jangan dengan sapi, dengan motor. Dibanding bumi dan langit. Kalau dulu kata orang tua awak di Minang, indak kahdo bumi jo langit serta isinya kalau ndak ada 2 kalimat syahadat. Lalu kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengaku? Aku. Yang aku adalah kita, yang kita adalah hamba, yang Tuhan adalah Allah. Hablu minallah. Hubungan kita dengan Allah. Alat yang menghubungkan kita dengan Allah hanya ibadah. Maka kalau mengukur dekat tidaknya hubungan kita dengan Allah, lihat ibadah kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku mengaku. Siapa yang mengaku? Aku. Aku mengaku bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Yang aku adalah kita, yang kita adalah manusia, yang Rasul adalah Muhammad, yang Muhammad adalah manusia. Hablu minan nas. Hubungan kita sesama manusia. Alat yang menghubungkan kita sesama manusia adalah muamalah. Perbuatan, tingkah laku. Baik tidaknya hubungan kita sesama kita tergantung tingkah laku kita. Coba Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku. Berarti di 2 kalimat syahadat tuh yang mengaku tuh aku. Berarti syahadat tuh yang keluar dari aku. Bukan di lidah. Tapi dari aku. Kenapa aku yang mengaku? Yang datang dari Allah aku. Yang hidup adalah aku. Yang bertingkah laku adalah aku. Kalau yang bertingkah laku aku, kalau syahadat keluar dari aku, maka tingkah lakunya penuh dengan syahadat. Yang meninggal dunia aku. Yang menginap di alam barzah aku. Yang dibangkit pada hari kiamat aku. Yang dikumpul di padang mahsyar aku. Yang ditimbang amal baik, amal buruk aku. Karena yang bertingkah laku aku. Maka yang dihitung dan ditimbang itu amal baik, amal buruk aku. Yang masuk surga aku, yang masuk neraka aku. Berarti pemainnya aku. Kalau aku tuh kalau dibawa ke Minang, diri. Kalau dibawa ke tasawuf Minang, nak tahu padi sabana padi, lihatlah puluh tengah sawah. Nak tahu diri sabana diri, indak bakuli, indak berdarah. Berarti kan pemainnya aku, diri. Makanya yang berharga diri, bukan tubuh. Maka di mana-mana orang pasti menanya, kalau begini bapak-bapak, ibu-ibu terhadap saya, di mana letak harga diri saya? Tidak pernah orang menanya. Kalau begini bapak-bapak, ibu-ibu terhadap saya, di mana letak harga tubuh saya? Kalau tubuh manusia lebih berharga, maaf Pak, lebih berharga tubuh binatang dibanding tubuh manusia. Kerbau disembelih orang dijual daging per kilo. Sapi disembelih orang dijual daging per kilo. Kambing disembelih orang dijual daging per kilo.
Ayam disembelih orang dijual daging per kilo. Pernah enggak bapak mendengar, ibu mendengar manusia disembelih orang laku dijual daging per kilo? Tak ada. Kenapa orang sibuk mengurus tubuh sampai lupa mengurus diri? Pada yang berharga diri. Coba kita renung. Mana banyak pitiabi mengurus tubuh dibanding mengurus diri? Sabun mandi, Pepsodent, gundar gigi, sampo, minyak rambut, badak, miap, cala, asedo-sedo. Pakaian dalam, pakaian luar. Badak je nak tanggung mahal kini Pak. Kalau dulu badak bareh, keluar badak pipa nomor 1 sampai nomor 5. Kalau badak nomor 5 ndak perlu pakai miap, nyola merah aja. Setelah itu muncul lagi badak Linaros, badak Kelly. Inilah muncul lo badak Wardah. Adola na Bening. Adola Mes Glow. Adola lulur tubuh aja 1.800.000 ya BPT Pak, Bu. Coba tanya bara BPT untuk mengurus diri. Sementara pemain diri kak. Berarti awak kadang-kadang sibuk mengurus penonton sampai lupa mengurus pemain. Kalau penonton yang dilatih, pemain tidak dilatih, di waktu bertanding pasti kalah. Karena penonton tidak bisa masuk lapangan. Kalau sempat penonton masuk lapangan, banyak orang meninggal dunia. Dan lihatlah kabarnya. Berbahaya, kacau jadinya Pak. Kemarin banyak meninggal dunia itu kan karena penonton banyak masuk lapangan. Bapak hadirin yang berbahagia. Jadi yang mengaku Allah Tuhan kita itu aku. Lalu kita mulai. Yang melihat apa, Bu? Coba mau tanya. Yang melihat apa, Bu? Hah? Pak, yang melihat apa? Mata. Yang mendengar telinga. Yang mengecek mulut muncuang. Pernah ndak apa disapu orang ndak berbunyi? Pernah ndak? Ditanya di orang lain, mana ndak berbunyi, ndak menjawab? Sakit tiambo nampaknya. Ndak ada mengecek sakit muncung ambo menjawab, ndak ada. Hati. Pernah ndak apa melihat orang pas nampak orang yang melengah? Mana kau melengah Pak nampak Buya Prizal? Sakit tiambo melihat Yang melihat bukan benda mata tapi hati. Yang mengecek bukan muncung tapi hati. Muncung alat mengecek. Yang mengecek adalah hati. Hati itu nan aku. Mata alat melihat. Yang melihat hati. Hati itu nan aku. Kalau syahadat penuh dari dalam aku, dari aku, maka melihat dengan syahadat. Membau dengan syahadat. Mendengar dengan syahadat. Berbicara dengan syahadat. Berpikir dengan syahadat. Bekerja dengan syahadat, berjalan dengan syahadat. Maka kalau diurang dulu namanya itu nama makai kulima. Contoh, mata awak sibuk melihat buru orang, buru awak tak nampak. Kira-kira lebih syahadat mata atau indah? Dicaci kesalahan orang. Dihina orang. Orang tu siapa yang menciptakan Allah? Berarti menghina ciptaan Allah. Merendahkan orang. Padahal yang dia tu ciptaan Allah. Berarti merendahkan ciptaan Allah. Maka kalau Allah memerintahkan sesama kita. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau Nabi lain berbuat menyayangi orang, mencintai orang, menyayangi orang, bagaimana menyayangi diri sendiri. Lalu Bapak, kalau kita menganggap kita yang benar,
Orang ini salah semua, kita yang benar. Kira-kira, apalagi menganggap kita yang besar, kita yang tinggi. Kira-kira asyhadu an la ilaha illallah gimana? Coba Bapak. Biasanya kalau tinggi, galih dibanding cerek, nanti terjadi Pak. Kalau tinggi galih dibanding cerek, Pak, nanti terjadi. Air tumpah tidak pernah masuk galih. Biasanya kalau orang menuang air tinggi cerek pada galih. Nang kini tinggi galih dibanding cerek, tidak akan pernah galih berisi. Maka si orang tinggi hati susah dia gena sehat. Maka orang sombong tidak mendapat hidayah. Maka orang sombong mendekati kebodohan. Maka orang tua-tua menanam pisang Pak. Digali lubang, ditanam anak pisang, ditimbun. Tapi timbun lubang tetap di bawah permukaan tanah. Misal ke permukaan tanah timbunnya sama detik kok. Tujuannya supaya ayam membawa ciri ayam pupuk organik ke dalam lubang pisang. Maka si orang rendah hati hidupnya subur. Cobalah timbun pisang itu tinggi-tinggi Pak dari tanah. Gersang kuning pisang jadinya. Artinya apa? Orang sombong hidupnya gersang. Coba lihat Nabi. Kalau Nabi itu apa yang dikatakan Pak Wali Kota kan contoh tauladan. Tapi kalau dilihat sejarah beliau, yang dicontoh itu tidak hanya sewaktu jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi bisa juga dicontoh. Contohnya, waktu Muhammad lahir, Abdullah ayah beliau, kan tidak ada lagi. Karena beliau dalam kandungan, ayah beliau. Ayah wak di mama. Ayah engkau telah meninggal dunia, dikuburkan di kota Yastrib. Indak bertamunya jo ayahnya, tapi takanah jo ayahnya. Orang dari Parwi Ambo. Entah kau dari Parwi Kabau kau lah ya. Anak Kabau. Contoh, cek lain. Muhammad tu waktu lahir kebiasaan orang kota mengupahkan orang dusun menyusukan. 3 penyebab. Udara dusun lebih berhasil dibanding kota. Berarti udara nang Kediri anak dulu diurusnya Pak. Awak jangka udara makannya kadang tak tahu urus. Anak dapat yolah halal haram santuang tari. Yang kedua, bahasa Arab asli di dusun, di kota lah bercampur. Kalau kami pesisir nak mencari bahasa pesisir Banda 10 asli, payah kamu rola buah. Kau nak ke kota Pulai, kambang, mudiak kambang. Artinya apa? Kata pembicaraan anak berpengaruh di lingkungan. Tandur. Yang ketiga, pengaruh lingkungan lebih kuat di kota dibanding di dusun. Berarti orang dulu menjauhi juga anak-anak dengan pengaruh lingkungan. Karena kebiasaan orang kota Arab mengupahkan orang dusun biasa pula mencari ke kota. Tahu-tahu apa Pak? Itu dicari orang kayo-kayo, boleh gadang gaji narimo. Tapi Halimatu Sadia langsung ke rumah Aminah. Biarlah ambo menyusun Muhammad ya Aminah. Kecik Aminah, lain mungkin Halimah, idu ambo miskin kok ha. Ayah ndak ada, suami ambo lah meninggal, jual lah gaji ambo bayi. Kecik Halimah kalau bahasa awaknya, asalina Aminah muagian Muhammad ambo muabean, bayihlah baratalo. Kalau ndak ada biar perai. Kadang babayih, kadang indak Pak. Sementara orang kayo-kayo, gadang kontrak dibayih Pak. Halimatu Sadia kadang bayih, kadang indak pun dibayih, pun dibawa standar. Tapi habis kontrak pertama, minta tambah kontrak kedua. Maka Muhammad tu lebih kurang sampai tahun jo Halimatu Sadia. Akhirnya apa?
Muhammad kadang dibayar, kadang indah. Abi kontrak pertama minta tambah 5 kontrak kedua. Mengapa? Karena senang memelihara. Sementara anak orang kayo-kayo, gadang gaji dibayar, jangan kabar tambah lain. Manjalang malaki kontrak abi jo, bosan tukang susuan. Kalau kecil awak, tukang susuan kau, kalau ndak lata tarimo, piti amaan bolan tiang anak kau kelurah. Artinya apa? Memang Muhammad tu babaduang pertama baru perangai lelok. Ketek baru perangai lelok. Baduang pertama baru. Kalau tiba dia awak Minang kan baduang pertama. Amak mengaku awak kini lah gaek-gaek lampi elo baduang terakhir. Payah aja perangai elo. Itulah nanti manong awak kadang apa? Baduang pertama je baduang terakhir tu kan seketik beda. Kalau baduang pertama kaki baunjuan, tangan baluruhan, di baduang dari kepala sampai kampu kaki, ditinggan mungkohnya untuk dia gagah kan. Anak apa kok? Dia jawab dia anak oh. Tapi kalau baduang terakhir kaki diunjuhan, tangan dilipek, di baduang dari kepala sampai ke kaki, di kabek ujung pangka bantu lapek kucui. Ada je ditinggal mungko untuk diagah-agah pak. Siapa kamu agahnya? Lah mati ya kok. Mungkin dah. Namedonya jawe lo. Oh. Makasih pak. Manga baduang pertama ditinggal mungko orang senang melihat bantuannya. Manga ko baduang terakhir ditutup panuh orang nak niu bantu awak le pak. Marupo jo bantu awak orang lari ke rumah pak. Itu terbukti bahwa Muhammad tu ketek baru perangai lelok. Alun jadi nabi gaya pak. Banyak kisah nabi alun jadi nabi negawat contoh. Apa lah sudah nabi. Nanti manong apa pak? Alun jadi nabi lai perangai lah bantu nabi. Alun jadi rasul perangai lah bantu rasul. Alun turun Al-Quran perangai lah bantu Al-Quran. Lai ada pak bertamu. Orang alun jadi buya perangai bantu buya. Kadang lah jadi buya perangai para lo pada jemaah. Nak tu mulai dari ambo lo kan. Lai ada orang alun jadi pejabat perangai bantu pejabat. Tak ada. Kadang lah jadi pejabat perangai para lo pada masyarakat. Kadang nan tukang tangkok lo harus ditangkok. Kan aneh kan? Ada nak pak orang alun jadi nenek mama perangai bantu nenek mama? Tak ada. Kadang lah jadi nenek mama perangai para lo dah kemenakan banyak. Ada pak ibu melihat orang alun belaki anak gadi alun belaki lain alun beranak perangai cuma orang. Tak ada. Kadang lah jadi amak orang perangai mau dia anak-anaknya. Pernah ndak apa mendengar anak bujang alun babini alun beranak perangai coba orang? Tak. Kadang lah jadi abak orang perangai lah biar parah lo pada anak. Kadang mino mandan jo anak. Nyampen lo betul dah mino dia anak. Santiang dan pada abak ba mandan aja. Ambo cami kok sampai pulang bamandan, kok namparah. Mama dan. Artinya apa? Lah banyak je orang nan tua-tua tagih main tak melihat lawan. Sembarang orang aja diajak main. Itu kadang-kadang. Tapi kalau di kota Solo, alhamdulillah. Apalagi kota Solo kok termasuk kota yang religius. Serambi Madinah itu dalam pengertian pak. Kota beras. Kok ada je orang di kota Solo mati kelaparan tak makan atau ya payah tu pak. Alhamdulillah pak. Kita lanjut pak. Itu baru Nabi waktu kecil. Lihat lagi waktu jadi Nabi. Banyak kesabaran-kesabaran yang pernah diludahi.
Tiap jalan diludahi, tidak diludahi orang, ditanya orang yang meludahi. Ini kita contoh aja itu. Kira-kira jadi masalah tidak orang meludahi? Tidak. Rupanya apa, Pak? Kalau dapat masalah lataan di lapang. Orang tersinggung itu bukan masalah nagadang tampik menerima dan sampai. Biasanya garasi oto mana gadang dibanding oto, Pak. Gadang garasi oto. Tujuannya supaya oto jangan tersinggung. Jadi kalau ada orang mudah tersinggung, seketik masalah tersinggung, bukan masalah nagadang tampik menerima dan sampai. Mangap kalau oto puso gerasinya gadang dibanding puso. Misal kalau ada masalah sekadang mimbar, buat tampik sekadang mirat. Ada masalah sekadang mirat, buat tampik sekadang masaji. Kalau ada masalah sekadang masaji, tampik ke lapang bola kaki. Tak tersinggung. Itulah yang kecil orang gaya awak di Minang, balawi lebah bapadang lapang. Bawa kana lapang. Perselisihan lalu biasa, Pak, karena tujuan awak beda-beda. Kalau berselisih lalu di jalan lapang jarang belangga. Jarang belago, Pak. Berselisih paham wajar, Pak, karena pikiran otak awak berbeda-beda, pendapat berbeda-beda. Kalau berselisih paham juati lapang, tidak pernah tersinggung, tidak pernah belago. Tidak ada berselisih paham. Orang mengkau berselisih paham, acok belago, acok. Kan no mas, berselisih lalu juati na sampai. Berselisih paham juati na sampai. Itu mengkau ambil kecean. Bukan masalah nagadang, tapi tampik menerima nan sampai. Baca roh, lihat masalah nanti bokawa, sadion tampik nagadang dari masalah. Tidak akan pernah tersinggung. Maka hati awak tu fleksibel. Kalau dapat nikmat, latani nan sampai. Dapat bapak goreng duo, latanya piring tada galeh. Panua ndak? Panua. Ikut dapat goreng dua balatannya piring makan, tentu ia kurang. Minta ke Pak Wali Kota, Pak Wali tambahlah goreng amboa, ditambah di Pak Wali goreng 3, balatannya piring talam. Itu ndak jauh, enggak kurang jauh bantu ah. Minta lo ke Pak Wali kurangnya Pak Wali ditambah 7 di Pak Wali balatannya baskom. Jadi awak kalau ada merasa kurang, bukan nikmat yang kurang bagi awak. Tampak meletak nikmat bapa gadang tarui, bila nikmat kamu melimpah di awak, maka tidak pernah merasa cukup. Coba dapat ayat satu mok, letaknya galih, melimpah. Kau dapat ayat segala letaknya mok. Dapat ayat semua letaknya cerek. Agi ayat Pak, ikon tak penuh raja. Dapat ayat secerek balatannya deregen. Dapat ayat sederegen balatannya dorom. Bila merasa melimpah, bila merasa panuh. Tak akan pernah merasa panuh. Jadi orang nang kiki itu, Pak, orang sosial kurang tu karena tampik meletak nikmat bapa gadang tarui, Pak. Tak pernah melimpah. Cubalah kalau dapat ayat semua letaknya galih. Kan melimpah kan? Nak melimpah kau nan sosial mengagi-hagi ke kawan, dek merasa panuh. Jadi kunci, Pak, kalau dapat nikmat letakkan pada tempat yang sempit. Coba mau tanya. Pernah enggak apa-apa hidup merasa kurang? Pernah? Pernah kan? Penyebabnya apa? Ambil tunjukan penyebabnya. Karena Pak selalu membanding dengan lebih ya. Coba Pak banding dengan kurang. Pasti Pak enggak pernah merasa kurang. Kalau misalnya ambo banding, ambo hidup, ambo jadi Pak Wali Kota, tentu ya ambo kurang. Coba banding je orang pengemis di tengah pasar, lebih ambo. Contoh, kalau ditanya orang, Pak, ikut tinggiran dah? Hah? Pasti tidak ada jawe, karena tidak ada perbandingan. Tapi kalau lah dibanding jika, pasti kau rendah. Kalau merasa rendah jika, tukar alat banding. Banding jika, pasti kau tinggi. Artinya, awak meletakkan sesuatu, kalau supaya merasa panuh, tidak merasa kurang, letak banding jangan di bawah.
Ondawa supra ek dilatan dake metik tentu ya ondawa buruk. Latanlah dake asrea prima. Pasti ranca ondawa. Ondawa asrea prima. Jangan dilatan dake supra ek, latan dake asrea 800. Pasti naranca motor awak. Kalau motor awak asrea 800, latan dake kap 70. Kalau onda awak kap 70 aja lah tanda ke onda laki sepeda lataan. Kecek kawan sawanya ikut sepeda cik kau ondahnya. Intinya apa? Awak idik kau tergantung di awak meletakkan sesuatu. Jadi supaya hati awak lapang, jangan letak je di bandiang-bandiang je nan lebih apa. Masalah apa lah. Ya buya awak nyo buruk-buruk je buya. Coba tanya ke Pak, orang nan diburuan orang nan buruk atau nan elok? Hah? Pasti nan elok. Kalau orang lain buruk untuk diburuan nyola buruk aja. Pernah tak Pak mendengar orang memunjang orang gilo? Hah? Enggak. Kalau ada orang memunjang orang gilo, berarti nan tunggang munjang lebih parah dibanding orang gilo. Jadi kalau awak dimunjang orang tu tanda awak normal. Kalau awaknya buruk-burukan di orang, itu tanda awak elok, Pak. Kalau awak tidak elok, mengapa burukan awak? Itu tanda awak elok. Ya buya, awaknya jatuh-jatuhan ya buya. Kalau awaknya jatuhan, di atas atau di bawah? Tanda awak di atas. Biasa dia jatuhan, Pak. Menjatuhan orang di bawah, nampak yang payah, Pak. Kalau menjatuhkan orang di bawah kan membuatlah lubang dulu, menjatuhkanlah ke bawah aja. Payah kan? Jadi kalau awak di atas, nyo jatuhkan di orang, itu tanda biasa, tanda awak di atas. Bade buya. Awaknya sabui-sabui nyo pakai cek ni belakang awak. Nyo pakai cek awak di belakang awak. Awak di mah? Di mungkok kan lebih maju awak dibandingnya. Ha itu. Kalau indah ingin awak nyo pakai cek orang di belakangnya, di belakang lah taruh bulu orang pakai cek di mungkok awak. Sadai idik kau nak ada sandek kan Pak? Kalau awak contoh ke Nabi tadi. Alai. Orang memunjang awak perlu dituri rumahnya jangan. Kenapa? Amal orang membunjang pindah kepada awak yang dibunjang sebanyaknya membunjang. Besok di akhirat ibarat HP, pulsa HP pindah ke HP awak sadonya. Tak kajiknya mah pulsa HP hambonyo. Kira karajo memunjangnya di dunia tadi. Padahal dikatakan di Tuhan, wala yaktab ba'dukum ba'dan. Jangan kamu membongkar aib seseorang kepada orang lain. Membongkar aib mayat aja haram, Pak. Makanya keluarga yang memandikan mayat itu keluarga terdekat supaya aib mayat tidak terbongkar. Jadi membongkar aib mayat ini, taruh ini mayat, membongkar aib mayat aja haram, apalagi membongkar aib orang hidup. Lah 2 kali lipat, Pak. Membongkar aib orang hidup lebih haram dibanding membongkar aib mayat. Apalagi memberi aib orang yang tidak punya aib. Menuduh orang yang indah-indah. Barangkali lipat dosa ke Pak. 3 kali lipat. Memang Islam itu indah, Islam itu lapang. Bapak hadirin yang berbahagia. Ya orang biasa, buya, nyenyuhi menganggap banah. Coba ambo tanya kapan. Ambo sedang makan. Apa ambo Pak Wali liwat? Ambo ajak Pak Wali makan. Makan Pak. Lama gulainya Pak. Rasa gulai ayam gulainya. Nambo makan gulai ayam atau tidak? Tidak kan? Karena lama gulainya, rasa gulai ayam gulainya, berarti tidak gulai ayam. Maka itu, kalau ada awak mengecek rasa gulai ayam gulainya, pasti tidak gulai ayam. Kalau ada awak merasa bana, berarti awak sedang tidak bana. Maka kalau ada orang merasa benar, ketahuilah dia paling tidak benar. Kalau ada awak merasa cadia, berarti awak bodoh. Kalau ada awak merasa kayo, berarti awak banse. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan, orang yang menyatakan anal haq, saya yang benar, hukumnya kafir zindik. Nampak yang payah hidup di kampung tu Pak. Merasa banah taruh menarui.
Diajan orang baru ke mengecek orang cuma jawab lah. Cek kecek Pak Wali 10 keceknya. Tak lalu kecek orang. Padahal dijadikan Tuhan mului muncung bara. Cek talingok 2. Ama kasih itu. Mandanga 2 kali mengecek. Banyak mendanga pada mengecek. Cubalah banyak mengecek nama mendanga. Payah orang mengecek. Apa je ibu kalau mengecek sado tadi sejak mulai ambo ceramah, ambo berhenti je ceramah lama. Uncang cek mato 2 meliek 2 kali mengecek. Banyak meliek dibanding mengecek. Kalau ndak pernah meliek jangan mengecek loh. Ikut cerita orang yang didangah menyampai bantu awak banan meliek. Itu payah je Pak. Uncang cik tangan 2. Ama kasih Pak. Bakarajo 2 kali mengecek. Banyak karajo pada mengecek. Orang kalau banyak mengecek biasa karajo kurang. Cobalah kalau orang malepo-lepo ambil-ambil mungkuk. Biasa kalau malepo tu ada orang disuruhan Pak. Kalau rumah ko kalau plaster namo kini. Kalau dulu kan malepo namo. Lah melepo rumah. Nanti lepo tu tembok disuruhan. Jadi kalau ada orang melepo-lepo ketahuilah Pak, hati-hati cari nanya suruhan. Contoh Pak. Ada burung pipik keluar dari sangka. Gembira ria dari sarangnya keluar pipik kau gembira ria. Tak tumbuh ke dahan durian, jatuh ke cirik kabau. Tak bisa tabang Pak. Minta tolong, tak ada yang menolong. Datang kucing. Yang keluar di kucing. Jijile di kucing dijile. Kecil pipi. Sajak tadi yang mau minta tolong, tak ada yang menolong. Untung ada kucing, yo warna elok kucing. Nyo jilek di kucing, nyo berhasiat. Tak kalau pipi tadi dijilek kucing, nyo lakap. Tamat riwayat pipi. Makasih orang menjilek pasti melakap Pak. Hati-hati je orang penjilek. Tidak kau contoh kan? Makanya Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, memang kalau ingin menjadi Islam yang sempurna, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali sudah berada dalam Islam yang sempurna. Kalau ingin sempurna Islam, sempurnakan memakai 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Hablu minallah, hablu minan nas. Jadi awak dikendalin jo tali nan 2 nya Pak. Kudo dikendalinya tali 2 je Pak, lesnya 2. Tapi santiang Pak, kudo tu 3 tahun pandainya tahu di tali Pak. Mangawak lah 62 tahun dikendalikan jo tali nan 2 ndak jo tahu di tali. Nah itu. Bapak hadirin yang berbahagia. Nabi Muhammad SAW itu berdakwah pertama di Mekah, kedua di Madinah. Periode Al-Quran turun di Mekah dan juga di Madinah. Kenapa orang negari-negari maju itu disebut Madani, mencontoh Madinah termasuk Solo? Madinah itu terkenal Pak. Orang yang hijrah dari Mekah dilayani oleh orang Madinah. Tidak ada tampek, dia get tampek. Nabi yang pindah dilayani Madinah. Tidak ada rumah, dia ke rumah. Maka orang Madinah yang menanti orang hijrah disebut kaum Ansar, penolong. Orang yang pindah disebut muhajirin. Artinya apa? Orang Madinah itu tidak pernah memandang ikut orang mah pendatang atau tidak. Kalau ditampek kami Pak, jadi pengurus masjid ditanya orang Pak. Orang mahnya? Batu. Orang asli atau tidak? Asli kok kok? Pribumi atau tidak? Pendatang atau tidak? Sabananya Pak, tidak ada istilah asli tidak asli. Di Madinah itu asal benar didukung. Sekalipun pendatang.
Kalau di awak kan itu. Ditampek kami menditu Pak. Lai orang asli. Sehingga orang enam pendatang pun ndak namuh mengaku kampungnya aslinya sabuinya orang situ asli. Untuk yang terkucil. Awak ke seluruh pendatang Pak. Carilah orang nan samo terjadi di bumi kok. Ndak ada. Cari orang kota Solo nan samo terpancang di kota Solo. Ndak ada. Pendatang. Nabi Adam pun pendatang. Makanya daerah yang maju itu selalu menghargai, menghormati baik pendatang maupun tidak pendatang. Ujungnya adalah hablu minan nas. Bapak hadirin yang berbahagia. Dengan dua kalimat syahadat itu baru orang bisa kompak bersatu. Kalau tidak bersatu payah Pak. Coba Pak ambil air. Jom aqua botol. Masukkan pipet dua Pak. Cik di dalam, cik di luar. Coba Pak irui keduanya. Nak tak bawa air Pak. Bakal nak tak bawa air. Pipet nan di luar mengirui angin. Berat jenis udara lebih ringan dibanding berat jenis air. Kalau kami irui udara di luar keduanya. Kalau kami irui air masuk ke dalam keduanya. Tapi kalau lah cik di dalam, cik di luar mengirui air, nak kata bawa Pak. Kalau tiba di senio berangin nama Pak. Tapi lebih mudah muabian senio berangin dibanding muabian orang berangin. Makanya Bapak hari ini terakhir kami sampaikan. Mari kita pakai dua kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Bertingkah lakulah dengan syahadat. Mudah-mudahan nanti ditimbang dengan juga berat kepada kebaikan dengan syahadat. Masuk surga orang karena memakai syahadat. Masuk neraka karena orang meninggalkan dua kalimat syahadat. Simbubuh lawaknya lama digulai jolado mudo. Salam simpuh pada orang banyak. Kok salah ambo di babicaro. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayati minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min azabil kabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma nahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk selalu mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dan tempatkanlah kami di hari akhirat, di hari kemudian di sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah. Kuatkan hati kami untuk mengamalkan ya Allah. Tunjukkanlah di hati kami yang salah itu salah ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk menolaknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kota Solo ini sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kota Solo ini kota negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang selalu madani ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kompakkanlah pemimpin kami dengan masyarakat kami di kota Solo ini, supaya selalu tercapai perjuangan tujuan untuk berkah, maju, sejahtera ya Allah, yang kami kenal Solo, kota Solo berjuara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada kesalahan-kesalahan kami, diingatkan oleh teman-teman kami, sabarkan dan lapangkan hati kami untuk menerima ya Allah. Kalau ada kebaikan-kebaikan kami yang dipuji oleh teman, hindarkan dari diri kami kesombongan ya Allah, karena seluruh kebaikan datang darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kompakkanlah Pemkot Solo ya Allah, mulai dari jajaran atas sampai ke bawah ya Allah. Tidak ada saling mencari kesalahan, tapi selalu menegakkan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga dosa-dosa pejuang dan pemimpin kami yang telah terdahulu memperjuangkan kota Solo ini ya Allah, supaya kami juga bisa mengabulkan cita-citanya sampai ke tujuan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa kami ya Allah. Tidak ada tempat meminta selain Engkau ya Allah. Engkaulah tempat meminta, Engkaulah kami tempat menyembah. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alal mursalin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan pada Buya kita yang telah menyampaikan tausiah kepada kita bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami dari Bukit Kesra mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya, undangan BUMD, FKWIA, MUI, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas dan semua OPD yang telah hadir pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih. Demikian acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.